Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Sadono. Terima kasih sudah mampir di channel ASB Consulting, tempat berbagi pengalaman tentang manajemen kualitas. Akibat pandemi COVID-19, kita ketahui bersama, banyak usaha-usaha yang sulit bertahan, namun banyak pula usaha-usaha baru yang bermunculan. Nah, di video ini saya mencoba menunjukkan pentingnya kualitas demi keberlangsungan usaha dan mengajak Bapak Ibu pelaku usaha dan pengelola organisasi untuk berusaha terus meningkatkan kualitas produk dan layanannya. Kita mulai dengan mendefinisikan bila mana suatu produk atau layanan disebut berkualitas. Bila kita sebagai pelanggan, tentu kita akan merasa puas bila produk atau layanan yang kita terima ternyata benar-benar bisa memenuhi kebutuhan serta sesuai dengan persyaratan dan harapan kita. Nah, pada saat seperti inilah pelanggan akan menyebut suatu produk sebagai produk yang berkualitas. Kenapa saya mendefinisikan kualitas dari perspektif pelanggan? Karena yang utama menilai kualitas produk kita adalah pelanggan yang kita tuju. Penyedia bisa saja mengklaim bahwa produknya berkualitas, namun itu menjadi tidak berarti, karena seringkali pelanggan mempunyai kriteria yang berbeda, terutama bila terkait dengan budaya dan selera. Sebab itu, penting sekali untuk kita meminta penilaian atau umpan balik dari pelanggan kita. Untuk produk yang pelanggan tidak dapat menilai secara langsung, maka pemerintah dapat mewakili pelanggan dengan menerbitkan standar produk dan melakukan uji fungsi dasar produk atau layanan tersebut. Contohnya, bisa kita lihat di produk helm, di sana ada sertifikasi SNI, di mana itu mewakili pelanggan, karena pelanggan tidak mungkin melakukan pengujian sendiri kekuatan helm seperti apa pada saat melakukan pembelian. Dalam menilai kualitas, kriteria pelanggan yang pertama adalah apakah fungsi dasar produk kita mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Ini adalah alasan utama pelanggan meminta produk kita. Misalnya, kalau kita perlu makan, tentu kita pergi ke rumah makan dan bukan pergi ke apotek misalnya. Pelanggan di sini dengan jelas akan menyatakan apa yang dibutuhkan dan umumnya dapat dimengerti secara objektif oleh penyedia. Misalnya dalam contoh rumah makan tadi, setelah datang dia akan menyebutkan saya minta nasi goreng misalnya. Berikutnya, tentu pelanggan mempunyai persyaratan tentang karakteristik produk yang diinginkan. Misalnya dalam contoh nasi goreng tadi, dia akan perlu menjelaskan nasi goreng seperti apa yang diinginkan. Apakah nasi goreng ayam, nasi goreng seafood, pakai telur atau tidak, pedas atau tidak, dan berapa porsi yang diinginkan. Persyaratan ini perlu disepakati oleh pelanggan dan disanggupi oleh penyedia. Bila semua ini bisa dipenuhi oleh penyedia, maka pelanggan akan merasa puas, dan dengan kepuasan pelanggan akan datang kembali. Lebih lanjut lagi, bila kita dapat mengidentifikasi karakter subjektif pelanggan dan kemudian menyesuaikan spesifikasi produk kita, maka kita akan dapat memenuhi harapan pelanggan. Walaupun harapan ini tidak dinyatakan secara eksplisit sebelumnya. Misalnya, bila kita menyasar pelanggan pekerja fisik yang membutuhkan banyak energi, maka porsi bisa kita lebihkan. Sedangkan bila kita menyasar pelanggan pekerja kantoran yang punya waktu terbatas, maka waktu penyajiannya bisa dipercepat. Bila kita menyasar pelanggan kelas atas, kita bisa membuat penyajian yang terlihat lebih mewah. Sekali lagi ini hanya contoh. Bila harapannya terpenuhi, maka pelanggan tidak hanya puas, tetapi juga loyal. Nah, dengan loyalitas, pelanggan tidak hanya akan datang kembali, tapi juga akan merekomendasikan ke calon pelanggan lain. Jadi, untuk memastikan keberlanjutan usaha, kita tidak hanya harus memenuhi kebutuhan dan persyaratan, tetapi juga harapan pelanggan. Lebih jauh lagi, kualitas tidak hanya dinilai dari produk atau layanan yang kita sediakan, melainkan juga dari keseluruhan pengalaman pelanggan saat berinteraksi dengan kita sebagai penyedia. Misalnya untuk produk kendaraan, ini dimulai dari
proses pembelian. Bagaimana kemudahan pelanggan mendapatkan informasi produk? Bagaimana transaksi dilakukan? Apakah dilakukan dengan transparan? Apakah barang diterima sesuai kesepakatan? Dan lain-lain. Lalu tentunya saat penggunaan produk itu sendiri. Apakah produk berfungsi dan bisa memenuhi kebutuhan pelanggan? Seberapa sering terjadi kerusakan? Dan kemudian kalaupun rusak, apakah pelanggan bisa dengan mudah mendapatkan layanan perbaikan? Apakah suku cadang tersedia? Apakah pelanggan mudah mengganti kendaraannya bila ingin mengganti dengan yang baru? Nah, pada akhirnya pelanggan akan berhitung apakah pembelian suatu produk benar-benar memberi manfaat sebanding dengan biaya kepemilikannya. Nah, ini semua menunjukkan kualitas suatu produk atau layanan. Contoh lain misalnya untuk produk makanan, bila pelanggan datang ke restoran maka dia pertama kali akan menilai pelayanan mulai saat masuk, mendapat tempat duduk, dan memesan makanan. Kemudian sambil menunggu makanannya disajikan, pelanggan bisa menilai suasana dari restoran itu sendiri. Suasana seperti apa yang mau disiapkan tentu sesuai dengan karakter pelanggan yang kita sasar. Apakah suasana kesederhanaan dan kekeluargaan, atau suasana mutakhir dan eksklusif yang mau diberikan. Tapi pada umumnya, kebersihan adalah persyaratan dasar dari restoran. Yang terakhir barulah makanannya sendiri. Baik itu penyajiannya, porsinya, dan tentu rasa makanan itu sendiri. Nah, di masa pandemi COVID-19 dengan larangan berkumpul, banyak pengusaha makanan yang beralih dari menyediakan makanan di restoran menjadi menyediakan makanan dalam bentuk kemasan untuk kemudian dikirim ke pelanggan. Nah, dengan model ini, kemasan menjadi sarana pembentuk karakter produk, menggantikan suasana restoran itu sendiri. Di model lain, untuk membangun suasana eksklusif, ada pengusaha yang menyediakan makanan dengan langsung memasak dan menyajikannya di rumah pelanggan. Nah, tentu ini hanya contoh saja. Dari keseluruhan pengalaman ini, maka pelanggan akan menilai kualitas suatu produk. Berikutnya mari kita melihat dampak kualitas pada suatu usaha. Seperti sudah dijelaskan, produk yang berkualitas akan memberi kepuasan kepada pelanggan. Nah, pengalaman ini akan terekam di memorinya. Saat pelanggan tadi kembali mempunyai kebutuhan yang sama, maka dia akan cenderung membeli produk yang sama untuk mengulang pengalaman sebelumnya. Dengan kepuasan yang berulang, maka pelanggan akan merasa perlu untuk membagi pengalamannya tadi. Nah, ini bisa diberikan dalam bentuk rekomendasi kepada pelanggan lain. Nah, kalau dulu rekomendasi diberikan dengan bercerita lisan, dan itu pun kalau ada kesempatan bertemu. Nah, sekarang pelanggan dengan mudah berbagi pengalaman dengan memberi rekomendasi hanya dengan menuliskannya pada media sosial. Nah, ini adalah pemasaran berbiaya rendah bagi kita. Jadi pelanggan hanya dengan sekali tulis, rekomendasinya akan tersebar ke banyak orang. Kita hanya perlu mempertahankan kepuasan pelanggan pada umumnya dan loyalitas pelanggan potensial pada khususnya. Nah, kita perlu memelihara loyalitas dari pelanggan yang mempunyai pembelian berulang ini. Mereka tidak segan memberi umpan balik, tidak sensitif terhadap perubahan harga, serta tidak mudah pindah ke produk pesaing. Nah, dengan pembelian berulang oleh pelanggan loyal, kemudian bertambahnya jumlah pelanggan baru, maka keberlangsungan usaha kita menjadi lebih terjamin dan bahkan bisa berkembang. Jadi di bagian terakhir ini saya ingin simpulkan bahwa pentingnya kualitas bisa dilihat dari baik perspektif pelanggan maupun dari perspektif pengusaha. Bagi pelanggan, kualitas berarti kepuasan. Sedangkan bagi pengusaha, kualitas penting karena menjadi
daya saing untuk bisa bertahan dan berkembang. Demikian video tentang pentingnya kualitas. Terima kasih Anda sudah mengikuti presentasi ini hingga akhir. Semoga bermanfaat. Dan bila Anda merasa ini memang bermanfaat, mohon klik tombol like, lonceng, dan subscription agar tidak ketinggalan di video berikutnya. Bila ada pertanyaan atau komentar, silakan diajukan melalui kolom komentar atau bisa juga melalui email. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.